Hmm. Orang-orang kayak gitu cuma satu, sama orang Wahabi, Oh, dukun, bawa wabi. sama orang kayak gitu cuma satu, bawa parang aja. Ih, bawa parang. Ngapain itu? Gimana ulangi? Karena diajak diskusi nggak bakal nyambung. Hah? Bakal nyambung. Jadi ajarannya begitu, disuruh bawa parang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang terkait Habib lagi ya, teman-teman ya. Nah, ini lagi rame, lagi Habib lagi ya, yaitu tentang terkait masalah perkataan Bang Haji Rhoma Irama bahwasanya ya ada Habib yang gini dan gitu ya, itu pasti walaupun Habib itu bermaksiat, itu cucu Nabi, darahnya mengalir darah Nabi ya, walaupun mereka begitu pasti masuk surga. Nah, teman-teman, saya melihat debat antara Bang Maesa Al-Bantani dengan Habib Faris bin Alwi Shahab ya, itu di dalamnya itu mengerikan ya teman-teman. Jadi gini ya, ya Habib ini mendengar yaitu dari seseorang kiai katanya, dan kiai tersebut itu katanya adalah muridnya Habib gitu ya, yang belajar di Makkah gitu ya teman-teman. Sebelum kita simak videonya. Jadi Kori kayak gimana? Ya kan, diajak diskusi nggak bisa, koar-koar terus di media kan. Dan nanti pernah diskusi sama Kori nggak bakal ada nyambungnya. Bener gak? Jadi ini saya nggak ngambilin si Kori. Si Kori kalau diajak diskusi masih bisa. Dan bahkan dia yang datang di Banten, yang nggak datang itu Robito sama Kiai Imad. Karena malas ngeladenin. Sekarang kalau malas jangan ngeladenin gelut, giliran diskusi ngeladenin, giliran gelut memalukan. Nah ya bener nih apa yang dikatakan Mas Mahesa ini ya, yaitu tentang terkait masalah Habib Bahar ya. Ketika diajak untuk ya berdiskusi nggak mau datang, namun ya nggak mau ngadenin ya, namun ketika ya ditantang gelut, wah langsung gitu ya teman-teman, yang langsung marah gitu ya. Dan itu tidak mencerminkan seorang ulama ya kan. Habib Bahar ini diulamakan oleh para muhibbinnya ya teman-teman ya. Apakah seorang ulama mengajarkan yaitu ya fight gitu ya, duel? Tidak ada kalau kita temui ya para ulama ini fight ya. Yang ada adalah berdiskusi ya. Ini malah ketika diajak duel malah langsung, ketika diajak diskusi nggak mau gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan ya teman-teman ya. Ya karena orang-orang kayak gitu, Ana bahkan dapat dari guru Ana ya, dari kiai ini. Dari kiai. Muridnya Habib Zain bin Smith. Dari kiai yang di Mekah. Yang belajar di Madinah. Di Madinah. Orang-orang kayak gitu cuma satu, sama orang Wahabi. Dukun. Bawa wabi. Sama orang kayak gitu cuma satu, bawa parang aja. Ih. Bawa parang, ngapain itu? Gimana ulangi? Karena diajak diskusi nggak bakal nyambung. Hah? Bakal nyambung. Jadi ajarannya begitu, disuruh bawa parang. Bukan. Ngeles dia ya. Ngeles dia katanya ya. Parah ini siapa namanya nih ya? Habib Faris nih ya. Parah banget ini teman-teman ya. Ternyata ajarannya tuh demikian ya. Ketika diajak diskusi nggak mau, karena apa? Karena nggak mau ngeladenin orang-orang seperti itu katanya. Meladeni orang seperti Kori ataupun seperti Wahabi katanya. Wah, Wahabi ini dimasukkan ke situ juga ya teman-teman ya. Itu dengan parang. Wah, ini ajaran dari mana ya teman-teman ya? Apakah ini yang diajarkan oleh oknum Habib ya? Ketika diajak gelut langsung gitu ya. Allah Akbar. Lo sampai ada cerita, nanti ada rekaman ulangnya. Mulai framing katanya. Mulai framing. Dia yang cerita kok framing ya. Gimana nih? Apapun ucapan Anda nanti saya up di medsos. Iya Mas. Pahamin dong maksudnya. Kok disuruh saya yang memahami? Nah, ya teman-teman ya, saya sendiri aja paham apa yang diucapkan oleh si Habib ini ya, Habib Bocil nih ya. Saya paham apa yang diucapkan ya. Ketika dikatakan, oh ternyata ajarannya semacam ini, malah mengelak, malah ngeles ya. Allah Akbar. Oh, poinnya. Ya iya, ketika wilayahnya diskusi, lalu seolah-olah nggak usah diladenin. Tapi kenapa faktanya masalah gelut sampai ngeladenin? Ini kan kontra namanya. Anak anggap benar salah. Lah mestinya ditegur gitu nasihatin salah. Kenapa orang lain disuruh diem? Kita mah gampang. Justru kita mah pengen pihak Habaib menegur Habib Bahar bin Smith itu di publik karena bikin onar di publik. Kalau Habaib egois melindungi sesama klan, kami tidak akan berhenti.
Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi inilah ya diskusi antara Mas Mahesa Al-Bantani dengan Habib Faris bin Alwi Shahab ya. Namun memang benar ya teman-teman ya, apa yang dikatakan oleh Mas Mahesa ini ya, memang nih Habib Bahar ini selalu bikin ulah ya teman-teman ya. Ketika diajak diskusi, malah nggak mau, alasannya malas ngeladenin orang-orang yang semacam itu. Namun ketika diajak gelut, wow, langsung meledak-ledak gitu ya teman-teman ya. Ketika dua kubu ini ya bertembungan ya, ketika gelut ya, ketika fight, tentu pasti yang lain akan mengikuti juga ya teman-teman. Dan ini sangat berbahaya ya. Sejak kapan ajaran Islam ini ya mengajarkan itu kekerasan? Habib Bahar ya, yang diulamakan oleh para muhibbinnya, kok malah mengajarkan duel gitu ya. Ketika ditantang duel malah langsung ayo gitu. Nah ini Habib Bocil ini malah lebih parah lagi ya teman-teman ya. Karena kalau menghadapi orang-orang seperti Wahabi, dukun katanya ya, lalu kemudian seperti Qori itu dengan parang. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi ini ada satu video lagi, yaitu yang lagi viral, yaitu Bang Haji Rhoma Irama ketika di podcastnya itu mengatakan bahwasanya ada oknum Habib ya, itu yang mengatakan bahwasanya Habib yang bermaksiat dan ini dan itu kemarin yang viral ya. Oke, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Teman-teman, Rhoma Irama ngomong, nih di Habib Bahar. itu mendoktrin kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Saya tanya sekarang, Rhoma, Habib siapa yang ngomong begitu? Hah? Habib siapa? Yang ngomong begitu? Ada Habib ngomong begitu siapa? Siapa namanya? Kapan dia ngomong? Allah. Jadi jangan berpikir mulut kepada Rhoma. Jangan kalau kamu benci Habib, jangan terus kamu fitnah Habib. Barusan saya ngomong apa barusan? Barusan saya ngomong apa? Siapapun yang berbuat dosa, berbuat maksiat, tempatnya neraka. Nggak peduli walaupun nasabnya mulia. Nah, Rhoma Irama mau bikin fitnah. Apa fitnahnya? Doktrin Ba'alawi, doktrin Habib. Kalau ada Habib mabuk, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Rhoma Irama. Wih, ngeri ya teman-teman ya. Bantai ya. Ternyata seperti ini ajaran mereka ini ya teman-teman ya. Seharusnya kalau memang benar ada oknum Habib yang mengatakan demikian ya, seharusnya ya tidak usahlah sampai semacam itu ya teman-teman ya. Cukup ya itu ditegur ya, siapa Habib tersebut, harus menanyakan Bang Haji Rhoma Irama ya. Seharusnya ya menemui Bang Haji Rhoma Irama ya untuk menegurnya, siapa sih ya oknum Habib tersebut yang mengatakan bahwasanya kalau Habib itu berzina, mabuk, lalu kemudian bermaksiat, itu pasti masuk surga. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi saya juga pernah melihat video, yaitu kalau nggak salah itu adalah muridnya Habib Bahar ya, itu mengatakan bahwasanya belajar dengan Habib yang bodoh ya, satu Habib bodoh, itu lebih baik daripada belajar sama 70 kiai gitu ya. Dan itu ada videonya teman-teman, coba mari kita simak videonya ya. Waktu saya masih di Habib Bahar, Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib, satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Oh, sama ya. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Dewa, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Itu kan perbandingannya. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib, sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan. Nah makanya zaman sekarang nih, mohon maaf, banyak orang yang selalu pandang sebelah mata habaib. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya semestinya ingin menampilkan video yaitu tentang para Habib ini kalau berceramah itu ya demikian ya teman-teman ya, banyak ngawurnya. Masa ya satu Habib yang bodoh itu lebih utama daripada belajar dengan 70 kiai? Gimana? Coba kita pikir ya, ini nggak masuk akal ya teman-teman ya. Satu Habib yang bodoh itu ya, satu Habib yang bodoh itu lebih baik, lebih utama ya daripada belajar dengan 70 kiai. Lawang Habibnya itu bodoh, gimana mau diambil ilmunya ya? Bagaimana mau diambil ilmunya Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lawang bodoh. Allahu Akbar. Ini tidak benar ya teman-teman ya. Kok ada ya orang yang model begini? Subhanallah ya teman-teman ya. Nah maka dari itu ini adalah sebuah nasihat ya teman-teman ya. Kita kembali lagi ke Habib Bahar ya.
ketika diajak diskusi, malah tidak mau, ya. Kata Mas Maisa Al-Bantani ya, ketika diajak diskusi nggak mau. Ketika ditatang baca kitab sama Bang Maisa nggak mau. Namun ketika diajak gelut sama Qori ya, wah langsung meledak-ledak. Allahu Akbar teman-teman. Subhanallah. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin saya tampilkan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.